Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kami berada di Tugu, Yogyakarta. Dari Yogyakarta kita akan menggugat terkait dengan keadaan negeri ini. Kami berada di sini bersama rekan-rekan dan korlap dari kegiatan sore ini. Mungkin ada yang mau disampaikan atas kegiatan hari ini, Pak? Ya, selamat sore. Hidup rakyat Indonesia. Jadi saya selaku koordinator lapangan di acara ini dari Kewiono, Aliansi Rakyat Peduli Indonesia sedang menggerakkan aksi massa yang bertajuk dengan Gerakan Rakyat Menggugat. Hari ini adalah kekesalan masyarakat akan terjadinya banyak hal di Indonesia yang carut marut. Atas dasar itu, kami melakukan proses-proses ini agar gerakan rakyat makin masif dan makin banyak mengetahui bahwasannya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dan kawan-kawan sebelah kami juga adalah kawan-kawan yang terlibat masalah tanah-tanah kan desa ya, tanah-tanah mafia tanah, dan beliau ada juga masalah-masalah hal lainnya. Silakan Mas Fajar, Bapak. Ya, terima kasih. Bahwasanya saat ini apa yang dilakukan oleh pemerintah ataupun yang kami sebut Tuan Presidenku, beberapa keputusannya sangat tidak baik buat masyarakat ataupun rakyat. Salah satunya yang kita kritisi masalah Tapera. Tapera itu jelas yang permasalahan yang lalu sekitar 586 miliar tidak bertuan dan tidak dikembalikan ke pemiliknya. Itu menjadi problematik. Sekarang mau diwajibkan untuk para buruh. Berapa gaji para buruh? Masih dipotong kewajiban untuk Tapera. Itu sangat meresahkan. Maka dari itu kami menolak dan kami akan melawan dari Jogja. Terima kasih. Ya. Selamat sore semuanya. Di sini Jogja harus bersih dari mafia tanah. Di mana mafia tanah semuanya ada di Jogja. Dan di sini harus ada negara harus hadir. Sultan harus turun tangan dalam membasmi mafia-mafia tanah yang ada di Jogja. Karena saat ini Jogja sudah berbahaya, sudah darurat mafia, di mana mafia harus segera ditangani, harus segera diberantas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga acara ini lancar. Amin. Persiapan ya buat peserta aksi, siap refleks satu orang satu atau dua, mohon di bawah. Kembali kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepolisian yang sudah mengatur lalu lintas, yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pengamanan, kelancaran lalu lintas yang ada di perapatan Tugu ini. Untuk teman-teman media, silakan nanti meliput, ambil foto, silakan press release tadi ada pada korlap yaitu Bang Dani Ekoyono. Nanti untuk press release silakan dipantulkan ke teman-teman media semuanya dan mengedukasi masyarakat bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Diharapkan teman-teman yang ikut dalam partisipasi ini harap berkumpul di depan mobil komando. Indonesia Raya.
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan long march ya, warlap. Kita long march. Silakan untuk orasi pertama kali, Pak Edi silakan orasi dulu. Yes. Selamat sore semuanya. Merdeka, merdeka, merdeka. Saat ini tanggal 21 Juni 2024, di mana kami semua berdiri di Tugu Jogja menyuarakan satu, Jogja harus bebas dari mafia tanah. Sultan sebagai gubernur DIY harus segera turun tangan. Kasus-kasus tanah kas desa, kasus khususnya Malioboro City sebagai gambaran bahwa mafia tanah bergentayangan di Jogja. Saatnya aparat hukum untuk segera turun tangan, membasmi semua mafia-mafia, pejabat-pejabat yang turut bermain dalam mafia ini. Tolong segera dilibas. Wahai Gubernur Yogyakarta, wahai Ngarso Dalem, mohon kiranya untuk segera turun tangan, karena Jogja sudah gawat, Jogja sudah darurat, Jogja butuh perhatian, khususnya mafia tanah. Perhatikan, mohon perhatiannya agar Jogja bersih dari segala mafia, permainan mafia tanah khusus yang ada di Jogja, untuk segera dilibas. Aparat-aparat hukum jangan pernah bermain dalam mafia tanah ini. Jogja harus aman. Gubernur DIY harus ikut serta turut andil bagian dalam permasalahan ini. Kami mohon, kami sebagai rakyat Indonesia, rakyat Yogyakarta, pada tanggal 21 Juni ini menyerukan bahwa Jogja saat ini juga sedang tidak baik-baik saja. Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja. Saat ini juga mohon kiranya kasus mafia tanah di Jogja untuk segera digelar, untuk segera diperhatikan. Untuk itu kami mohon kepada Ngarso Dalem sebagai kepala daerah istimewa Yogyakarta untuk memperhatikan hal ini. Inilah seruan kami, inilah harapan kami masyarakat Jogja. Jangan sampai kita semua ditindas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ikut ambil bagian dalam pergerakan mafia-mafia yang ada di Jogja ini. Kami sekali lagi menegaskan, Yogyakarta harus aman, Yogyakarta harus bersih dari mafia tanah, harus bersih dari mafia tanah. Gubernur DIY harus segera turun tangan, jangan tinggal diam. Tanah kas desa, kasus Malioboro City harus segera dituntaskan. Lawan, kita semua harus lawan dan lawan dan lawan. Itulah penyampaian seruan aspirasi terkait mafia tanah kas desa. Selanjutnya kita akan long march ya kawan-kawan. Sambil berjalan kita long march ke kantor Pertamina. Silakan Pak driver.
kerugian terkait masalah dengan BPJS. Hari ini iklim Indonesia sudah panas. BBM dihilangkan atau dinaikkan. Bagi mereka yang diberi jabatan, oh ya bongkar, oh ya bongkar. Sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri melangkah. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oke, teman-teman, kita berdiri lajur kiri ya. Saatnya kita menyampaikan seruan aspirasi. Untuk yang menyampaikan di depan Pertamina, korlap. Karena begitu hasilnya Pertamina telah bobrok. Rakyat membeli BBM dengan cash, tetapi mereka punya tanya, kemana uang itu? Kemana? BUMN telah bobrok. Pertamina dengan hanya menang negara, rakyat tidak membayar secara cash, semua bayar cash, dan bayar cash, tetapi kemana uangnya? Agar ini kita berharap bahwasanya upayakan Pertamina, karena dia tidak bisa. Kami menolak untuk menaikkan, kami menolak untuk apa namanya yang harganya akan terlalu tinggi dan menaikkan juga pada beberapa baru dibantu berjalan segala macamnya. Kalau sampaikan kepada Pertamina, apa-apa yang menjadi debat, mohon sampaikan bahwa saja kami hanya untuk kota dan berasa karena ini hanya tetapi kemana uang itu? Utang Pertamina dengan banyak, utang BUMN dengan banyak, buru-buru dipersulit, utang Pertamina dengan banyak. Kalian membeli, Bapak Polisi semua membeli BBM secara cash, tidak ada yang diutang. Pertamina rusak,
Sebentar lagi setelah dari sini bersama-sama kita hadir ke PLN. Tarif dasar listrik PLN itu sudah mulai naik, saudara. Maka hari ini kita serukan dari mulai titik Tugu tadi berjalan sampai ke titik 0 untuk menjamin aspirasi. Jangan pernah takut, jangan pernah berbicara masalah masa. Yang penting adalah kita tetap lantang bersuara untuk perjuangan hak-hak rakyat Indonesia. Merdeka! Oke, kita cukup di sini. Berjalan kita ke PLN. Waktu sudah jam 2:30. Oke, lagu bang. Lagu. Teman-teman silakan di 2025 dari 11% menjadi 12%. Jelas ini imbasnya kepada pengusaha dan rakyat Indonesia. Bagiku satu langkah Pasti bagiku satu langkah pasti kami tidak pernah melihat berapa besar masa yang akan kami turun, tetapi masyarakat Jogja yang harus dilihat adalah bentuk sikap dan respon terhadap provokasi Presiden Joko Widodo yang akan memperlakukan tarif pajak dan juga BP Tapera. Inilah bukti respon kami terhadap provokasi Presiden Jokowi dan menteri-menterinya. cintanya masyarakat BUMN, PLN dan Pertamina yang seharusnya menjadi sumber keuangan negara justru menjadi bantahan elit politik. Justru menjadi bantahan elit politik dan menghilangkan kekuasaan rakyat yang seharusnya rakyat dipelihara melalui keuangan BUMN dari Pertamina dan PLN, saudara-saudara. Inilah kenapa kami turun, kenapa kami mengedukasi masyarakat Jogja untuk aksi-aksi berikutnya, bahwasanya ke depan ancaman ada di depan mata kami, saudara-saudara. Turunkan tarif dasar listrik. PLN selaku badan usaha milik negara yang seharusnya membuat sebuah regulasi keuntungan untuk rakyat, justru sebaliknya menjadi bancakan elit politik. Oleh karena itu, kenapa Presiden Jokowi ingin menaikkan pajak ke BUMN yang dikelola telah dirusak oleh elit politik dan menjadi bancakan politik. Kami tidak akan diam, kami terus akan bersuara, kami tidak akan tidur, kami terus akan bangun dan terus membuat kekuatan dari kecil menjadi besar, berjilid-jilid sampai apa yang diinginkan rakyat melalui keuangan BUMN, Pertamina dan PLN, sumbernya untuk rakyat Indonesia. Tarif data listrik akan dinaikkan, itu bukan solusi. Justru itu adalah statement untuk kita sama-sama melawan apa yang akan menjadi kebijakan PLN. Kita tidak diam, lawan, kita juga akan bangkit. Karena apa? Kenaikan TDL bukan solusi. Solusinya adalah bersihkan BUMN dari para mafia. Bersihkan BUMN dari semua bancakan-bancakan elit politik yang berkuasa saat ini. Lawan! Saudara, kalian saya ajak kita untuk melakukan long march dari Tugu dengan konteks kita datangi Pertamina tadi dan sekarang PLN. Dua-dua itu adalah perusahaan badan usaha milik negara, saudara. Kalian membayar PLN cash, semua cash, tidak ada yang diutangi. Tapi kenapa PLN selalu merugi? Maka benar kata Bung Abdul tadi,
Yang harus dihancurkan adalah mafia-mafia di dalam BUMN. Sepakat? Sepakat. Jangan biarkan rakyat-rakyat tertindas. Mereka yang tidak ikut aksi, bukan mereka tidak punya masalah, tapi mereka mungkin lagi membutuhkan biaya untuk anak istrinya yang mungkin bekerja. Maka rakyat-rakyat yang bisa membela dan memperjuangkan rakyat, mari bersama gerakan ini dari kecil menjadi besar. Jika seniman nafasnya adalah karya, maka selama dia bernafas, dia akan terus berkarya. Dan hari ini saya sampaikan pada kawan-kawan semua bahwa darah kami adalah darah aktivis. Dan aktivis itu nafasnya adalah perlawanan dan perjuangan. Lawan. Selama kami masih bernafas, kami tetap akan memperjuangkan dan melawan kezaliman rezim Jokowi. Rakyat bersatu, Tapi bisa dikalahkan. rakyat bersatu, tapi bisa dikalahkan. Kita tolak tarif data listrik. Sepakat? Mereka menaikkan senaknya. Gak ada ngomong-ngomong, besok naik. Emang kau pikir duit ini buat bapak kau? Gitu ya. Nyari kerja susah, nyari kerja dipersulit, investasi asing semua dimasukkan, tapi rakyat tidak ada yang bergerak. Maka sepakat kita hari ini untuk menolak listrik naik. Sepakat? Sepakat ya? Oke, kita jalan lagi ya. Turunkan tarif dasar listrik. Turunkan ya. Oke, sekarang kita berjalan dari sini menuju kantor DPRD. Kita meminta DPRD untuk bersama. Kami tetap ingin terus berjuang. Kami selaku pengusaha juga tetap melakukan perjuangan untuk menolak kenaikan pajak 12% di 2025. Karena imbasnya adalah masyarakat. Termasuk bagaimana PP Tapera itu semata-mata berlindung di kenaikan pajak 12%. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat Jogja untuk sama-sama turun di hari berikutnya menolak Tapera, tabungan penindas rakyat. Tidak ada satu kata ketika kata lawan provokasi Presiden Joko Widodo. Kami sudah tidak sabar. Kami juga sudah siap melawan provokasi Presiden Joko Widodo terhadap rakyatnya melalui PP Tapera, melalui kenaikan pajak 12%, melalui kenaikan TDR di 2025, melalui penghilangan BBM bersubsidi. Itulah bentuk provokasi Presiden Joko Widodo yang harus kita sama-sama lawan. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Di depan mata PT KAI adalah bukti nyata bobroknya BUMN yang sekarang menjadi Persero. Sebentar lagi kantor pos Indonesia juga sebentar lagi akan menjadi bantahan elit politik dan diperserokan.
pusat yang akan diberlakukan di Jogja, saudara-saudara. Oleh itu kami semua mengajak masyarakat pengguna Jalan Malioboro untuk sama-sama bergabung menolak lahirnya BP Tapera, menolak kenaikan pajak 12%, menolak kenaikan BBM, menolak penghilangan BBM bersubsidi. Ya, kami berada di Jalan Malioboro dan aksi yang menyuarakan ketika pajak 12% dinaikkan jelas berimbas kepada pengusaha, jelas berimbas kepada masyarakat. PPN 12% adalah bentuk penindasan pemerintah terhadap rakyatnya. Betul. Penindasan pemerintah terhadap pengusaha. Betul. Pengusaha dan rakyat bersama-sama menolak kenaikan pajak 12%. Undang-undang Omnibus Law yang telah menjadi slogan pemerintah memberantas pengangguran, memberantas kemiskinan, itu adalah omong-omong saja. Fakta dan buktinya sampai hari ini justru banyak perusahaan besar yang lari dari Indonesia. Justru faktanya dengan undang-undang Omnibus Law buruh ditindas, buruh dicekek, buruh dibantai habis-habisan, termasuk tentang hak kontrak, saudara-saudara. Apakah ketika pemerintah memprovokasi rakyatnya, rakyat harus diam? Salah kata, lah melawan provokasi Presiden Joko Widodo. Hanya satu kata adalah bagaimana rezim Joko Widodo kita lawan supaya provokasinya tidak keterlaluan menindas rakyat. Provokasi juga dilakukan oleh elit-elit politik daerah khusus ibu kota, termasuk di mafia tanah. Di Jogja adalah banyak sekali mafia-mafia tanah yang dilindungi oleh elit politik dan juga kekuasaan yang sekarang berkuasa. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat Jogja untuk membuka mata, melihat bahwasanya kami bersosialisasi melawan mafia tanah di Yogyakarta. Bang Dul, Dul, depan dia. Siap. Kawan-kawan, sekarang kita masih di depan gedung DPR. Gedung rakyat. Gedung yang seharusnya membela rakyat. Menjadi harapan baru bagi petani. Kami bersosialisasi tentang perlawanan menolak kenaikan pajak yang memberatkan pengusaha, memberatkan rakyat. Kita nyanyi dulu, saudara. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat. Suara kami
safari di sana di gedung DPR. Yang tidak mau kami berawal, suara kami tolong dan lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut dalam berhadap, bicara yang lantas, jangan hanya diam. Ayo bersama. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sudah soal. Wakil rakyat seharusnya buat suara. Selamat sore. Selamat sore Bapak semua. Sini Mas ya. Selamat sore. Selamat sore pada Bapak semua yang ada di sini. Kami ada di sini di gedung DPRD DIY untuk memberikan kajian-kajian kami, memberikan semua apa yang menjadi keluh kesah kami. Sengaja hari ini kami tidak masuk dalam DPRD karena kami mendapat informasi bahwa hari ini DPRD tidak ada di tempat. Kami hargai itu. Kami hargai itu. Karena mungkin bapak-bapak lagi pada sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aspirasi kami hari ini terkait masalah beberapa hal. Kami meminta bahwasannya PP Tapera untuk ditolak. Penyebabnya adalah banyak hal-hal yang janggal di situ. Dalam pasal-pasal yang tertuang, banyak hal-hal yang tidak masuk akal kami. Tabungan perumahan rakyat, tetapi pada faktanya menjadi kewajiban bagi rakyat untuk membayar. Kemana uang itu? Pembayaran PLN, pembayaran Pertamina, semuanya cash saudara. Tidak ada yang utang kita. Satu hari Anda tidak membayar PLN, maka akan ada surat cinta datang agar ditutup PLN itu. Betul, betul, betul. Tapi mereka dengan seenaknya mengguna anggaran rakyat untuk IKN. Bayangkan itu. Tapera yang sebelumnya 586 miliar tidak tahu kemana uangnya. Dan semuanya kita nggak tahu kemana uangnya itu. Tapi hari ini saya dukung DPRD DIY. Saya dukung Anda saudara-saudara untuk menyampaikan aspirasi kami agar bisa kedengar ke gendang telinganya Presiden Joko Widodo. Biar dia dengar. Dari presiden-presiden sebelumnya saudara. Zaman Soekarno, zaman Soeharto, zaman Habibie, zaman Gus Dur, Mega dan segala macam, hingga SBY, semuanya baik-baik saja. Tapi hari ini negara ini sedang dicarut-marutkan oleh adu dombanya sang tuan presiden. Maka tanggal 21 Juni tepat jam 14.50 saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Tuan Presiden Republik Indonesia yang telah memporak-porandakan negara ini
dengan rezim-rezimnya dan dinasti-dinasti yang sangat-sangat melukai hati kami. MK diobrak-abrik, MA diobrak-abrik. Jika saudara Jokowi, saudara Presiden mengatakan kebijakan yang dibuat untuk rakyat, aku mengatakan tidak. Aku mengatakan bukan untuk rakyat. Tetapi itu adalah untuk keluarga, kroni dan ante-antenya. Maka saudara, jangan pernah mundur. Gerakan ini, gerakan rakyat menggugat, diwadahi oleh Aliansi Rakyat Peduli Indonesia, akan terus berjuang dan berjilid-jilid, tidak akan pernah putus. Jika seniman nafasnya adalah karya, maka selama seniman itu bernafas, maka karya akan diciptakan. Dan kami di sini, kami adalah aktivis. Nafas dari aktivis adalah perlawanan dan perjuangan. Maka selama kami bernafas, kami akan tetap melawan dan berjuang untuk rakyat-rakyat Indonesia. Sepakat? Sepakat. Jangan takut kawan, massa bukanlah apa-apa. Ini baru pertama kali kita menggerakkan massa. Dan ke depan kita akan gerakan massa lebih besar lagi. Ke depan semakin banyak masyarakat yang tahu. Hari ini adalah hari aksi demonstrasi kita untuk kedamaian dan untuk edukasi kepada masyarakat dan rakyat Yogyakarta serta Indonesia Raya. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara ada saat ini yang berada di sini, intelijen. Saya sampaikan hari ini bahwasanya saudara-saudara juga memiliki anak-anak, memiliki saudara, memiliki bule, memiliki tante, memiliki paman yang sama-sama menjadi rakyat seperti kamu. Terima kasih Bapak polisi yang telah menjaga hari ini hingga sore ini. Mohon maaf kami mengganggu waktu Anda. Tapi percayalah bahwasanya gerakan kami bukanlah gerakan untuk menggeoskan suatu gerakan, saudara-saudara. Hai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, ayo bersama kita maju, bersama kita kuatkan barisan untuk melawan rezim yang jahat baru ini. Jangan biarkan mereka main seenaknya, saudara. Jangan biarkan mereka bermain seenaknya. Undang-undang dibuat, peraturan pemerintah dibuat, omnibus law dibuat, cipta kerja dibuat, tapera dibuat. Maka hari ini setelah kawan-kawan yang lain orasi, akan saya titipkan sebuah kajian dalam bentuk jilidan kepada DPRD DIY. Siapapun yang menerima tidak ada masalah bagi kami. Kami hanya menginginkan agar ada yang menerima. Bapak-bapak hari ini DPRD lagi sibuk, silakan. Karena mungkin beliau Sekwan, utusan dari Sekwan silakan keluar. Demikian dari saya sampaikan hari ini. Nanti kawan-kawan akan orasi, saya akan serahkan kajian itu, kajian yang harus bapak-bapak pelajari dari rakyat jelantah kami ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatkan kepada semua massa aksi untuk tetap bergabung dalam barisan, karena kita satu komando, satu tujuan. Siapapun kalian adalah massa aksi, mari sama-sama bergabung kepada kelompok kami yang terus akan melakukan sebuah perlawanan. Selanjutnya Bang Fajar yang menyampaikan orasi, silakan waktu dan tempatnya. Baik, kita berikan kesempatan pada Bang Deni untuk memberikan aspirasinya kepada perwakilan dari DPRD DIY. Silakan teman-teman media meliput ya, dipoto, tolong dipantulkan beritanya. Selamat sore Pak. Nas. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diberikan oleh Bapak. Oh iya. Kawan-kawan, hari ini saya sangat bahagia bahwa ada Sekwan yang menerima. Ya, tidak ada kaitan, walaupun DPRD mungkin tidak di tempat, bukan tidak ada masalah Pak.
Yang penting kita ada yang menerima. Sepakat ya? Sepakat. Sementara itu dulu ya, karena memang tidak ada yang menerima. Ya? Pak siapa? Imam Pratanadi. Oke Pak Imam Pratanadi ya. Terima kasih banyak Pak Iwan. Kami di sini melakukan aksi Pak. Aksi kami ini adalah aksi damai dan aksi yang edukasi. Bahwasannya kami membuat aksi ini bukan tanpa dasar. Dasar kami adalah kajian. Kajian yang telah kami buat untuk Bapak-bapak DPR agar bisa disampaikan kepada gendang telinganya Pak Jokowi Pak. Sepakat ya? Sepakat. Ada tidak mendengar? Betul? Saya tidak tahu kenapa sebabnya. Tapi saya terima kasih banyak Pak. Kami serahkan ini pada Bapak dengan harapan kami mendukung DPRD DIY Pak, agar bisa terus bersuara buat masyarakat DIY dan terus bisa menyuarakan aspirasi kami dan bisa didengarkan oleh Bapak Presiden dan pemerintahan. Kami serahkan Pak Imam. Ini ya, kajian ini beberapa kajian yang kita buat. Tidak semua kajian-kajian undang-undang kita buat, tapi inilah usaha kami dalam mengedukasi masyarakat agar masyarakat bertindak cerdas. Bertindak cerdas artinya apa saudara? Mereka lebih waspada dan mengerti akan kehancuran negara ini sudah ditandu. Ya, demikian Pak Imam. Silakan Pak Imam kalau ujar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batuk tadi rekan-rekan sekalian, terutama Mas Dani, saya selaku sekretaris Dewan menerima kajian ini yang terkait dengan kajian penolakan kenaikan harga, kajian penolak dampak kenaikan harga BBM, kajian penolakan PP Tapra, kajian mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, ya. Dan kemudian kajian darurat kesehatan, kajian menolak Starlink, kajian melihat Indonesia, kajian kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 asli dan sebagainya. Kajian ini dan kemudian apa yang disampaikan oleh Mas Dani tadi pada Pak Ketua DPRD yang mohon maaf saat ini tidak ada tempat. Beberapa waktu lalu Pak Ida dari DPRD juga menerima untuk demo yang sejenis dan beberapa hal juga sudah disampaikan bahwa suara-suara ini tetap akan disampaikan kepada yang lebih berhak menyampaikan. Artinya kemudian disampaikan melalui fraksi-fraksi dan kemudian fraksinya pastinya akan menyampaikan kepada wakil-wakil kita di pusat. Karena ini memang kebijakannya demikian yang bisa saya sampaikan. Segala kegiatan yang kemudian mendukung dengan damai yang telah diselenggarakan seperti ini, kami sangat-sangat berterima kasih, dan itu pasti juga mewakili dari seluruh masyarakat Indonesia yang memang merasakan hal ini. Ya, untuk itu ini saya jamin akan saya sampaikan kepada Ketua Dewan. Itu Mas. Sudah ya? Sudah. Terima kasih Pak Sekwan. Silakan orasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adapun kami dari perwakilan pekerja dan perwakilan buruh menentang dan menolak adanya tapera. Meliput itu mohon maaf kami Bang Daneko Eno sedang memberikan statement bersama teman-teman media lainnya. Silakan merapat kawan-kawan media. Tidak mungkin Bang. Di Indonesia Bang. Untuk tapera dalam 1 tahun teman-teman pekerja hanya menyisikan sekitar 1 juta sekian untuk tapera, dan untuk pembayaran rumah di Jogja di DIY minimal harganya
150 juta. Berapa tahun? Berapa tahun? 150 tahun. 150 tahun. Ada yang hidup umur segitu? Tidak ada. Itulah kenapa tidak jelas. Jadi Tuan Presiden ini lucu, ya. Bertambah umurnya bukan makin pinter tapi makin lucu. Gemoy, makin bodoh. Kedua, pemerintah juga lepas tanggung jawab dengan tidak menyisihkan anggaran untuk Tapera. Ya. Ketiga, Tapera membebani biaya hidup di tengah daya beli buruh ataupun pekerja yang turun 30% dan upah minimum yang sangat rendah. Ya. Seperti hitung-hitungan yang di awal tadi. Mau berapa tahun? Ada rumah harga 60 juta? Tidak. Masa aktif hidup kita itu paling cuma 40 tahun dari masa bekerja. Dan setelah itu kemana uangnya? Kemana? Hilang. Yang sekarang 586 miliar aja nggak tahu siapa pemiliknya. Jadi kami menolak tegas terkait Tapera. Kelima, tabungan ini sifatnya memaksa. Ya, kenapa? Karena langsung potong dari gaji. Menyengsarakan? Menyengsarakan? Ya. Menyusahkan? Ya. Seperti kalimat Tuan Presiden di tanggal 23 Maret 2019 saat itu ada di Kridosono. Tapi akan saya rubah kalimatnya. Disengsarakan, kita diam saja. Dibuat susah, kita diam saja. Betul. Dibuat makin susah, kita diam saja. Betul. Saya pastikan hari ini dari Jogja kami melawan. Lawan. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit sebelum ke titik nol. Hari ini juga kita akan sampaikan bahwasanya melalui pemerintahan DIY di DPRD tentang wacana amandemen Undang-Undang 45 yang digulirkan beberapa bulan yang lalu harus benar-benar ditolak. Karena apa? Imbas dari amandemen sebelumnya turunannya menyengsarakan rakyat. Bagaimana tidak? Undang-Undang Kesehatan turunan dari Undang-Undang Amandemen 45. Undang-Undang Omnibus Law turunan dari hasil amandemen. Yang kedua, kami mencintai TNI dan Polri. Oleh karena itu, kami minta TNI dan Polri jangan mau diadu domba dengan keputusan Presiden yang memperbolehkan masuk di pilkada. Sampai contoh, Kapolda Jawa Tengah hari ini melalui restu Pak Jokowi mau maju menjadi Gubernur Jawa Tengah. Inilah bukti bahwasanya TNI dan Polri juga akan diadu domba. Kami rakyat cinta TNI dan Polri. Oleh karena itu, belajar dari pemilu kemarin, kami ingatkan TNI dan Polri untuk tetap solid bersama rakyat, tidak mau diadu domba oleh Presiden Jokowi. Netralitas. Yang ketiga, tentang mafia tanah di DIY. Melalui DPRD DIY, kami ingatkan bahwasanya Jogja penuh dengan mafia tanah. Betul. Jogja juga mafia tanah dilindungi oleh penguasa dan para elit politik di Jogja. Betul. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat DIY untuk sama-sama mengontrol tanah kas desa, tanah yang memang itu hak menjadi milik DIY untuk dilakukan kontrol bersama-sama oleh rakyat. Jangan sampai mafia tanah di DIY tetap berkuasa dan menjadi legal karena bancaan oleh elit politik dan dilindungi oleh penguasa. Pospera siap bantu. Selanjutnya tentang bagaimana tentang Undang-Undang Kesehatan. Kita tahu pemerintah juga sedang melakukan uji screening bagaimana kesehatan itu bisa dimaksimalkan dengan cara-cara mereka yang sangat bertentangan dengan kemanusiaan.
kita semua untuk melawan semuanya. Tugas kita semua untuk sama-sama bangkit melawan provokasi Presiden Jokowi melalui dan dari Jogja untuk Indonesia. Merdeka! Kita siap melawan? Duduk diam atau bangkit melawan, sebab diam adalah pengkhianatan. Satu kata dari Jogja untuk Indonesia, lawan Jokowi, lawan. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi kami tidak lupa untuk meninggalkan catatan kritis bagi anggota DPRD dan DPR RI bahwa semua permasalahan ini muncul karena DPR dan pemerintah bersekongkol untuk menyengsarakan rakyat. Wahai wakil rakyat yang mulia, kalian adalah wakil rakyat, bukan wakil oligarki. Jadi kami minta untuk seluruh anggota DPR RI, kembalilah kepada fungsi pengawasan agar roda pemerintahan ini berjalan dengan baik. Kita juga tidak lupa bahwa ada jutaan hektar tanah hutan di Papua yang akan dibabat atas nama investasi. Saudara-saudara sekalian, jika ini dibiarkan, maka kita akan kehilangan oksigen yang besar. Kita juga harus memperjuangkan bahwa lingkungan tetap harus dijaga, karena itu bagian dari perjalanan hidup bangsa ini. Sekian dan terima kasih. Akan kenaikan pajak 2%. Sekarang keras sekali kenaikan pajak rakyat dan pengusaha yang dirugikan. Saya yakin para pengusaha pasti mengeluh kenaikan pajak. Oleh karena itu, di aksi berikutnya kami mengundang para pengusaha untuk sama-sama bergabung menolak kenaikan pajak 12%. Masalah saudara, masa bukan masalah, tetapi lantangkan suara kalian, lantangkan saudara. Hei rakyat Indonesia, hei bangsa Indonesia, aku mengajak kalian semua untuk bersama untuk beraksi melawan rezim ini, melawan rezim yang telah memporak-porandakan Republik Indonesia. Merdeka! Kita juga tidak boleh lupa bahwa ada jutaan hektar tanah di Papua, hutan adat yang akan dibabat oleh negara atas nama investasi. Lawan saudara. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Kami yakin dengan kenaikan pajak 12%, masyarakat dan pengusaha jelas-jelas dirugikan, jelas-jelas dibebankan. Inilah bukti pemerintah Jokowi gagal mensejahterakan rakyatnya, gagal melakukan pembinaan terhadap para pengusaha. Yang ada adalah memeras rakyat, memalak pengusaha. Ini bukti nyata dengan rencana kenaikan 12% pajak PPN yang sudah diwacanakan untuk diberlakukan. Karena satu kata, lawan kebijakan kenaikan pajak 12%. Lawan. Selanjutnya, boboknya lawan BUMN. BUMN yang seharusnya menjadi sumber penopeng pajak yang disetorkan justru menjadi bancaan elit politik dan kekuasaan semata. Tidak salah ketika pengusaha dan rakyat menjadi satu barisan melawan kenaikan pajak 12%. Imbasnya daya beli masyarakat jelas akan turun. Imbasnya daya beli masyarakat yang turun melesukan dunia usaha. Tidak ada alasan lagi. Mari bersama-sama untuk satu barisan, satu komando menolak kenaikan pajak 12%. Saudara-saudara, jangan lupa 12% kenaikan pajak akan menyebabkan daya beli masyarakat
rakyat sudah tidak mampu. Semakin banyak pinjol, semakin banyak suap sebentar. Di samping kita ada toko sepatu bata yang dalam undang-undang Omnibus Law katanya mengurangi pengangguran. Padahal pabriknya sudah di PHK berdasarkan undang-undang Omnibus Law. Oleh karena itu sangat munafik ketika pemerintah melalui Omnibus Law menyatakan membuka lapangan pekerjaan. Kita yakin bata sudah tidak produksi. Berarti inilah bukti nyata pemerintah telah gagal mensejahterakan rakyatnya. Terus jalan. Suarakan dengan lantang Mas Bul. Suarakan dengan lantang terus. Rakyat butuh pemberani. Ya, kita kembali memandang ada saudara kita dari Papua. Ya. Di Papua saat ini ada jutaan hektar tanah adat yang akan dirampas oleh negara atas nama investasi. Ada ribuan masyarakat adat yang akan terusir dari daerahnya sendiri. Kawan-kawan, ini juga sangat memberikan kesedihan bagi kita semua. Sebelah kita itu ada apa? Ada Indomaret, saudara. Mereka itu adalah toko-toko oligarki. Rakyat-rakyat kecil seharusnya bisa berjualan lebih banyak. Rakyat-rakyat kecil gara-gara ada Alfamart, Indomaret dan lainnya, mereka tidak bisa mendapat keuntungan. Kita tolak Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, terutama pasal 400, 446 dan 447, di mana apabila ada seseorang yang dianggap menghalang-halangi penanggulangan wabah, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, maka akan didenda sebesar 500 juta. Maka kami dengan tegas menolak, karena hari itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kami juga menolak wajib vaksin, karena kami tahu bahwasanya vaksin yang diinjuskan ke masyarakat Indonesia adalah haram. Jaga berdebat siapapun yang menginjuskan atau memvaksin rakyat Indonesia, kami sangat mengutuki. Banyak sekali warga Indonesia yang kesehatannya menurun, saudara-saudaraku. Banyak sekali yang tiba-tiba meninggal karena serangan jantung maupun pembekuan darahnya. Untuk itu, sekali lagi kami menolak Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang sudah disahkan oleh Jokowi pada bulan Agustus tahun 2023 yang lalu. Kami yakin dengan dibuatnya Undang-Undang Kesehatan tersebut, maka sangat berpengaruh dan sangat berpotensi untuk melancarkan agenda pandemi berikutnya. Untuk itu kami waspada, kita semua waspada, saudara-saudariku, jangan takut untuk menolak vaksin dan cabut mandatori vaksin. Jangan jadikan sebagai syarat administrasi untuk kerja panjenengan semuanya. Tidak perlu divaksin, itu tidak wajib, karena yang namanya vaksin adalah hukumnya adalah sukarela, saudara-saudariku. Sekali lagi kita tolak. Demikian, terima kasih. Di samping menolak Undang-Undang Kesehatan yang jelas berimbas dari BPJS adalah tentang kesetaraan kelas golongan, tidak ada lagi perbedaan. Inilah bukti yang nyata bahwasanya pemerintah juga gagal melindungi rakyatnya dengan dalih BPJS kesamaan dan juga gotong royong. Ini tidak boleh terjadi di Tapera. Tapera juga sama, modusnya sama seperti BPJS. Oleh karena itu kita tolak. Logika kita berpikir, ketika pemerintah niat kepada rakyatnya harusnya menyediakan rumah yang layak, baru kita cicil. Itu logikanya. 1. Utang pemerintah pada Mei 2023 tembus 7.781 triliun.
pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta sumber dari BPS. 3. Tingkat pengangguran terbuka Februari 2003 sebesar 5,4% atau 7,9 juta orang sumber dari BPS. 4. FAO mencatat 2021 sampai sekarang penderita kurang gizi Indonesia tembus di atas 17,7 orang. 5. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan 3,96% penduduk berusia 15 tahun ke atas Indonesia buta huruf dari 2021. 6. Tingkat kejahatan meningkat 18,764 kasus menjadi 270 lebih perkara dari sebelumnya yang di 257 kasus. Sumber dari Kapolri. 7. Berdasarkan riset ekonomis intelijen, unit Indonesia meraih skor 6,71 pada indeks demokrasi 2002. Artinya demokrasi Indonesia sangat buruk, kawan-kawan. Skor tersebut masih tergolong sebagai demokrasi yang sangat cacat atau baik ini. Ranking Indonesia di tingkat global menurun. Dari Jogja untuk Indonesia, kami sampaikan apa yang menjadi agenda sore hari ini bukan hanya pengguna jalan Malioboro, bukan juga hanya untuk masyarakat Jogja, tetapi juga pengguna jalan yang dari luar Jogja. Karena persoalan ini bukan semata-mata persoalan Jogja, tapi persoalan Indonesia yang akan kita selesaikan dari Jogja untuk Indonesia. Kita baru juga bangkit dari masa-masa pandemi. Kita juga baru sadar, baru bangun untuk menata ekonomi yang lebih mapan kembali. Tetapi pemerintah melalui Presiden Jokowi dengan semena-mena melakukan sebuah keputusan dan kebijakan yang sangat brutal. Kita berada di sini untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi hal-hal yang terkait masalah lokal. Saya atas nama Korlap dalam acara ini sangat bangga kepada Kepatihan Republik Indonesia Kepatihan DIY yang betul-betul telah berusaha untuk masyarakat. Tapi masih banyak kendala-kendala yang dihadapi. Pertama, sampah. Kami meminta agar pemerintah DIY segera menyelesaikan masalah sampah. Yang kedua, kasus tanah mafia-mafia di DIY. Dan saya serahkan untuk kemudian untuk dinyatakan oleh, silakan Romo Sud untuk berbicara. Teras Bogom. Daerah istimewa menjadi daerah istimewa yang mendapatkan hak-hak istimewa, di antaranya Danais. Danais itu perjuangan dari rakyat Jogja. Danais itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat Jogja. Danais itu digunakan untuk membahagiakan rakyat Jogja. Danais bukan milik perorangan. Danais bukan hanya dipergunakan untuk mengangkat nama harkat martabatnya sendiri, tapi dengan Danais seharusnya daerah istimewa Yogyakarta menjadi daerah percontohan dengan sebutan macam-macam. Yogyakarta kota pelajar, Yogyakarta kota mahasiswa, Yogyakarta kota budaya, Yogyakarta kota penuh toleransi, Yogyakarta kota yang penuh tata krama. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ini, tata krama di Jogja sudah ditinggalkan oleh siapa saja. Orang seenaknya memperlakukan Jogja semau hudel mereka sendiri.
Betul, masalah sampah dengan dana triliunan dari dana itu bisa digunakan untuk memberi mesin berapapun harganya. Tetapi kenapa di Yogyakarta ini sekarang punya predikat lagi kota sampah? Karena di mana-mana ada sampah, di mana-mana kotor. Di daerah-daerah kecil saja, orang mampu, bupatinya, gubernurnya beli alat untuk pengolah sampah. Tapi di Yogyakarta yang mempunyai dana triliunan yang setiap tahun dikelontorkan ke Yogyakarta, kenapa tidak digunakan antara lain untuk sampah itu? Yogyakarta juga kota toleransi. Toleransi itu artinya tidak memberi toleran pada hal-hal yang negatif untuk Jogja. Yogyakarta juga dikenal sekarang sebagai daerah yang lunak menghadapi separatis yang disebut dengan organisasi Papua Merdeka. Mereka itu pemberontak. Mereka itu mendirikan negara di dalam negara Republik Indonesia. Kalau daerah-daerah lain itu demo, orang-orang itu dilarang. Tetapi anehnya, jelas itu pemberontak, tapi kenapa hanya disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata? Teman, orang mencuri ayam itu kriminal. Orang melanggar tatanan kriminal. Kalau untuk menghilangkan gerombolan ini tidak perlu diterjunkan pasukan khusus ke sana. Tidak perlu diterjunkan pasukan-pasukan terbaik di sana. Kriminal itu adalah hak dan kewajiban dari kepolisian. Beri tugas pada polisi untuk menyelesaikan kasus di Papua sana. Kalau statusnya masih tetap kelompok kriminal bersenjata. Oleh karena itu, kami rakyat Yogyakarta mengusulkan ganti nama KKB itu dengan separatis, dengan organisasi Papua Merdeka yang ingin lepas dari Yogyakarta. Saudara-saudara sekalian, di samping gerakan dari separatis itu, jangan lupa Yogyakarta ini pada pemilu-pemilu yang lampau PKI menang di sini. Yogyakarta ini juga penuh dengan PKI yang sekarang sudah masuk ke organisasi apapun. Oleh karena itu hati-hati. Silakan khususnya pemerintah daerah, monggo larang itu gerakan KKB di Yogyakarta. Kalau seandainya aparat pemerintah, baik sipil maupun militernya, tidak mampu menghapuskan KKB di Jogja, kami rakyat Yogyakarta sanggup menghadapi KKB itu dimanapun berada. Sekali lagi, yang terakhir kami hanya mengingatkan kepada pemerintah daerah, tolong bangun, laksanakan nama Yogyakarta sebagai daerah budaya, daerah mahasiswa dan sebagainya. Daerah sampah tolong segera dihilangkan. Danas itu hak kami. Kami berjuang di paling depan ketika minta Danas untuk diselesaikan, diberikan ke Yogyakarta. Tapi sekarang sepeser pun kami belum pernah menerima dana. Bahkan penggusuran orang-orang kecil, orang-orang yang tidak mempunyai, sekarang sedang meriah berjalan di seluruh Yogyakarta. Saya ingatkan sekali lagi, kami rakyat Jogja berhak menikmati
dan nice. Merdeka! Solusi yang sudah kami berikan melalui kajian terkait penolakan pajak 12% adalah bagaimana menghentikan proyek-proyek PSN. Proyek-proyek yang jelas tidak bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Proyek-proyek yang jelas hanya menggambur-gamburkan APBN yang membuat negara bangkrut. Oleh karena itu, ketika kami menolak pajak 12% diberlakukan, solusinya adalah pemerintah mengelola proyek-proyek IKN tidak bermanfaat untuk kepentingan rakyat Indonesia. IKN adalah bentuk dari pengalian isu tentang kedudukan warga Kalimantan yang akan diusir dan digantikan posisinya oleh negara-negara asing. Yang kedua, kenapa pengusaha juga menolak PPN 12%? Jelas akan berimbas PHK massal kepada para buruh, para pekerja, dan juga minimnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pengusaha jelas menolak kenaikan PPN 12%. Masyarakat sebaliknya lebih menolak lagi. Karena apa? Dasar dari undang-undang konstitusi kita, negara adalah menjamin rakyatnya untuk hidup makmur setara dengan yang lainnya, bukan menjadi rakyatnya menjadi sapi perah melalui program kenaikan pajak. Juga menolak undang-undang Omnibus Law. Undang-undang Omnibus Law bukan solusi untuk Indonesia. Undang-undang Omnibus Law bukan solusi untuk menarik investor asing. Undang-undang Omnibus Law adalah undang-undang maksiat yang menyengsarakan rakyat melalui klaster ketenagakerjaan. Kita ketahui, saya yakin di sekitar sini semuanya menggunakan sistem kerja outsourcing dan kontrak. Itulah dasarnya kenapa kami menolak undang-undang Omnibus Law. Itu dasarnya kenapa pengusaha juga menolak undang-undang Omnibus Law, karena di dalam klaster ketenagakerjaan banyak sekali pungutan terhadap pengusaha. Kawan-kawan, Papua adalah bagian dari kita. Papua adalah bagian dari Indonesia. Hari ini di Papua akan ada jutaan hektar tanah adat yang akan dirampas oleh negara atas nama investasi. Maka hutan adalah paru-paru dunia. Jika untuk apa ada investasi jika kita semua tak terselamatkan? Di depan kita ada saudara kita dari Papua yang sedang memperjuangkan hak tanah adat yang tidak boleh dirampas atas nama investasi. Kita bukan anti investasi. Kita juga setuju dengan program investasi asing. Tetapi kita juga harus tahu, kita juga harus paham bahwasanya Indonesia mempunyai kedaulatan dan konstitusi sendiri yang tidak bisa didikte oleh asing. Oleh karena itu, ketika ada wacana amandemen Undang-Undang 45 beberapa bulan yang lalu, kita sepakat dari Jogja untuk Indonesia melawan amandemen Undang-Undang 45 dan kita merumuskan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 bab aslinya.
Saudara-saudara, mohon maaf mengganggu jalannya, mengganggu waktunya. Kami hanya bagian kecil dari rakyat Indonesia yang ingin memperjuangkan hak-hak kami. Saudara-saudara semua yang ada di sini, saya meyakini bahwasanya saudara juga punya permasalahan yang sama dengan kami. Hak-hak yang harus diperjuangkan. Jika rezim ini mengatakan semua kebijakannya untuk rakyat, aku katakan tidak. Kawan, itu bukan untuk rakyat, itu untuk oligarki, untuk para antek-antek mereka, untuk para penguasa-penguasa. Mereka menghabisi uang rakyat, rakyat dikenakan pajak. Semua PLN, bayar listrik, beli Pertamina, beli gas, beli BBM, semua, Anda semua harus membayar dengan cash. Tapi kenapa badan usaha milik negara malah bangkrut, saudara-saudara? Banyaknya mafia-mafia dalam perusahaan tersebut merusak Indonesia. Rezim hari ini telah merusak Mahkamah Konstitusi. Mereka merusak konstitusi Indonesia dengan membangkitkan dinasti-dinasti. Maka dari Jogja, gerakan rakyat menggugat bersama kita lawan. Selamat ulang tahun untuk Bapak Jokowi. Kami meminta Anda tidak sibuk mengurusi dinasti, tapi tepatilah janji-janji yang telah kau beri saat kampanye dulu. Bapak Jokowi, jangan terlalu sibuk mengurusi dinasti yang kau siapkan di mana-mana di Republik ini. Tapi kau harus sibuk di masa akhir tugasmu untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan memberikan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat, bukan malah membuat kebijakan-kebijakan yang ngawur dan merugikan rakyat itu sendiri. Hari ini perlu masyarakat Jogja dan sekitarnya ketahui presiden kita adalah Pak Jokowi sedang berulang tahun. Dan kado yang diberikan kepada rakyatnya adalah berupa kenaikan PDL, berupa penghilangan BBM bersubsidi, berupa kenaikan PPN 12%. Oleh karena itu, saya selaku pengusaha dan rakyat bersatu sama-sama menolak kenaikan pajak 12% karena imbasnya jelas masyarakat dan pengusaha yang akan kena dampak dari kenaikan pajak tersebut. Saudara-saudara, kondisi negara yang carut-marut sekarang ini, panjenengan punya peran utama. Panjenengan tahun 2014, 2019 memilih orang yang salah, memilih orang yang berhati batu, memilih orang yang sederhana penampilan tapi hatinya hati batu, tidak mau mendengarkan siapapun. Oleh karena itu, panjenengan sekarang menderita. Apa yang Anda hadapi sekarang ini, kondisi ekonomi, kondisi keamanan, kondisi kesejahteraan yang kacau balau ini karena kesalahan panjenengan sekalian memilih orang gagal Indonesia panjenengan pilih. Kalau dia datang ke Jogja panjenengan elu-elukan. Mereka itu kuman. Dia itu adalah penyiar. Dia itu adalah pembuat huru hara di seluruh Indonesia ini. Satu-satunya cara, lengserkan dia sebelum waktunya, lengserkan dia sebelum waktunya, kemudian periksa di pengadilan. Karena korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini, presiden dengan antek-anteknya sudah melebihi target menghancurkan Indonesia. Karena Anda panjenengan salah memilih. Oleh karena itu, monggo kita lihat pemerintah yang akan datang ini akan lebih baik atau bahkan akan lebih jelek lagi. Kita tunggu
rakyat tinggal tunggu. Kalau misalnya lebih jelek lagi, apa boleh buat? People power. Bapak Ibu sekalian, kami beritahukan atau kami ingatkan, tanggal ini 21 Juni adalah hari ulang tahun dari Presiden Penjaringan Jokowi. Oleh karena itu, mewakili Mama, kita sudah membuat sebuah ucapan ulang tahun itu. Sekarat ulang tahun kami ucapkan, sekarat pendek umur itu kan doakan, sekarat dan sengsara seluruh keluarga, sekarat dan sengsara masuk neraka. Siap. Pendek umurnya serta sengsara, pendek umurnya masuk neraka. Setuju. Ini lagu ulang tahun untuk Presiden Penjaringan sekalian yang Anda cintai dan Anda banggakan bagi ante-ante asing. Monggo. Oke, kawan-kawan, ini titik, masih sekali lagi di titik 0. Kita melewati Istana Presiden. Maka hari ini kita sampaikan di sini bahwasannya selamat ulang tahun Tuan Presiden Joko Widodo yang telah merusak dan mencoret komitmen bangsa Indonesia. Silakan orator berikutnya. Ya, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Tuan Presiden. Semoga bertambahnya usia semakin membuat lucu kebijakan-kebijakannya, semakin membuat aneh kebijakan-kebijakannya. Harusnya kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan masyarakat. Selamat juga kepada Tuan Presiden sudah mengacak-acak konstitusi Indonesia melalui MK hanya untuk kepentingan syahwat politiknya, yang sudah melenceng dari garis perjuangan sebelumnya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Presiden sudah mengacak-acak KPK dengan mengkriminalisasi dan berupaya mengkriminalisasi orang-orang yang sudah pernah berpihak kepada beliau. Ini merupakan sebuah tindakan yang kejam dan tidak berkemanusiaan. Maka dari itu kami akan terus melawan Anda, melawan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat dan rakyat. Itu pesan dari kami. Terima kasih. Rahman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita mengucapkan dulu selamat ulang tahun kepada Bapak Jokowi yang raut wajahnya dari dulu sampai sekarang masih tetap sama, Pangapongo. Yang pertama. Yang kedua, karena wajahnya Pangapongo lugu, yang katanya datang ke Papua sebanyak 12 kali kalau tidak salah ya. Hasil dari datang ke Papua itulah yang hutan adat 36.000 hektar dibabat habis, dialih fungsikan untuk sawit. Dan teman-teman sekalian, masyarakat Indonesia perlu tahu apa sifat dari sawit itu sendiri. Ya,
akibat dari sawit itu adalah egois. Maka di mana dia menempati tempat itu, maka seluruh unsur hara yang ada di situ tidak mendapatkan bagian nutrisi. Maka sifat itulah yang